Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 5. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA, KD 3.7 dan 4.7, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Nah, anak-anak hebat, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa alam tersebut. Contoh jawabannya adalah, yang pertama, apa warna matahari saat terbit? Tentunya berwarna kuning keemasan. Pertanyaan kedua, apa warna matahari saat terbenam? Ya, warna orange. Ayo berdiskusi. Peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah hal-hal berikut. Yang pertama, adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimana kamu menjelaskan makna keteraturan? Yang ketiga, bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia? Yang keempat, keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Yang kelima, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Nah, kerjakan dengan semangat ya. Apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Jelaskanlah hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran. Lalu, presentasikanlah di dalam kelompok kecil di dalam kelas. Nah, contoh peta pikirannya adalah sebagai berikut. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Matahari Pusat Sistem Tata Surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi, jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar.
Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali lipat jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar terdiri atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Ayo berdiskusi. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan, kamu mendapatkan banyak informasi tentang luar angkasa. Keteraturan tata surya yang kamu pahami saat ini masih menyimpan banyak misteri. Misteri-misteri tersebut dapat diungkapkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya cara untuk mengetahui keteraturan dari sistem tata surya adalah dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Bacalah kembali artikel tentang mengenal tata surya pada pembelajaran 2. Bacaan Matahari, Pusat Sistem Tata Surya. Melalui 2 bacaan tersebut, kita dapat melakukan pengelompokan sifat-sifat anggota tata surya. Nah, anak-anak hebat, yang pertama adalah urutan planet di dalam tata surya dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Berikut adalah tabelnya. Yang kedua, urutan planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang ketiga, urutan planet dari yang terpanas hingga terdingin. Yang keempat, urutan planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga yang paling lambat. Yang kelima, urutan planet yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Kemudian, perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Persamaan planet dalam dan planet luar adalah sama-sama mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Perbedaan planet dalam dan planet luar adalah posisi orbit lintasan dibandingkan dengan lintasan asteroid. Planet dalam terletak di dalam lintasan asteroid, sedangkan planet luar terletak di luar lintasan asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, bahwa keteraturan itu sangat penting dan bermanfaat bagi semua, termasuk keteraturan dalam dunia antariksa, seperti keteraturan planet-planet di ruang angkasa. Planet-planet dapat dibedakan berdasarkan jarak dari matahari, berdasarkan ukuran, berdasarkan suhu planet, berdasarkan rotasi planet, berdasarkan kecepatan revolusi, maupun berdasarkan letak planet dalam dan planet luar. Kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari planet dalam dan planet luar.
Kemudian, adakah pertanyaan yang kamu miliki sehubungan dengan keteraturan dalam tata surya setelah melakukan kegiatan tersebut? Ya, mengapa garis edar tiap planet itu berbeda? Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Masih Ada Waktu Arya oleh Diana Karitas. Anak hebat harus semangat ya. Ayo menulis, lengkapi diagram berikut ini setelah kamu membaca cerita fiksi tersebut. Nah, kemudian apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Judul cerita, Masih Ada Waktu Arya. Pengarang, Diana Karitas. Watak tokoh utama, sayang saudara, rela berkorban demi keteraturan. Watak tokoh tambahan, sayang anak dan bijaksana. Gambaran tempat peristiwa adalah di tempat pembelian tiket gedung bioskop, di mana terjadi antrian yang cukup panjang. Apa yang terjadi jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antriannya? Lanjutkan cerita tersebut dengan menggunakan imajinasimu, lalu tulislah hasil pengembangan ceritamu ke dalam sebuah paragraf. Nah, contoh paragrafnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, memahami interval nada. Ayo berlatih. Pemahaman tentang jarak nada atau interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akor. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor, yaitu C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, dan B diminished. Perhatikanlah beberapa akor yang sering digunakan pada alat musik piano berikut ini. Cobalah akor berikut ini dengan menggunakan alat musik yang tersedia. Jika kamu menggunakan recorder, kamu memerlukan temanmu yang lain untuk membunyikannya secara bersamaan. Dengarkan dengan seksama bunyi yang dihasilkannya. Bagaimana menurutmu? Dapatkah kamu mencoba untuk mengingatkan nada yang dihasilkan pada setiap akor tersebut? Ketika kamu memainkannya dengan temanmu, apa yang kamu rasakan? Cobalah perhatikan kembali lagu Ambilkan Bulan Bu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Carilah tangga nada dan akornya. Cobalah untuk memainkannya dengan menggunakan alat musik yang kamu punya, yaitu gitar, pianika, atau gitar. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.